Akhirnya, ya, coba-coba, bongkar sana-sini, ganti ini itu. Tapi masalah nggak selesai. Saya sendiri pernah punya mobil Korea, Kia Carens 2 tahun ke 2003. Pajak telat itu indikator pertama yang wajib diwaspadai. Sebenarnya ini bukan soal merek, tapi soal siklus kepemilikan yang bikin mobil yang awalnya berkualitas, namun setelah dibeli oleh tangan kedua, tangan ketiga, dan seterusnya, mobil ini jadi sering keluar masuk bengkel. Sebenarnya bukan hanya mobil Korea, mobil Eropa juga punya nasib yang sama. Pokoknya asal bukan mobil Jepang, semua itu adalah mobil yang sering keluar masuk bengkel. Sebenarnya ada apa? Kalau kita lihat di pasar mobil bekas, mobil-mobil Korea itu harganya lebih murah dibanding mobil Jepang di kelas dan tahun yang sama. Padahal, desain dan fitur mobil Korea jujur saja lebih bagus daripada mobil Jepang. Nah, karena harganya murah, mobil-mobil ini dibeli oleh orang-orang yang budgetnya terbatas. Bukan salah siapa-siapa, memang hukum pasarnya begitu. Tapi masalahnya mulai muncul di sini. Buat sebagian pembeli, mobil itu bukan kebutuhan utama, tapi lebih ke yang penting punya mobil. Masalahnya, punya mobil itu bukan soal beli doang, tapi juga soal ngurusin. Nah, karena keuangan terbatas, mobilnya yang jadi korban. Bayar pajak telat, ganti oli nunggu suara kasar, timing belt, mungkin nggak pernah disentuh. Padahal itu semua komponen vital. Satu kerusakan kecil, dibiarkan, akhirnya nyambung ke kerusakan lain. Mobil yang awalnya bagus, malah makin rusak karena nggak ada dana buat rawat. Lalu muncul stigma, mobil Korea rewel, padahal yang rewel bukan mobilnya tapi karena dia hidup di tangan yang salah. Setelah beberapa tahun di tangan pemilik kedua, mobil Korea yang dulunya kinclong mulai lelah. Kenapa? Karena nggak dirawat. Bukan karena rusak dari pabrik, tapi karena nggak ada anggaran buat rawat dia dengan layak. Akhirnya mobil itu mulai batuk-batuk, mesin kasar, AC mulai ngambak, lampu indikator nyala terus. Pemiliknya bingung, mau benerin, duitnya nggak ada. Ya udah, dijual aja. Tapi siapa yang mau beli? Yang punya duit banyak? Enggak. Yang beli juga orang yang budgetnya pas-pasan. Dan siklusnya pun berulang. Mobil yang udah bermasalah itu pindah ke tangan ketiga. Lalu dirawat seadanya karena budget pas-pasan. Kadang malah nggak dirawat sama sekali. Rusaknya makin parah. Terus dijual lagi dengan harga yang makin turun. Inilah yang disebut siklus neraka mobil bekas. Harga murah, dibeli tangan kedua yang budgetnya pas-pasan, akhirnya gak terawat. Kemudian dijual lagi dengan harga yang makin murah. Dan karena harganya murah, maka dibeli oleh tangan ketiga yang budgetnya pas-pasan juga. Dan akhirnya makin gak terawat dan makin banyak PR. Kasihan mobilnya, bukan jelek, tapi dipindah-pindah dari satu pemilik ke pemilik lain yang gak bisa ngerawat. Pajak telat, oli telat, timing belt, disangka cuma aksesori aja. Akhirnya, orang bilang, wah, mobil Korea bekas memang rewel ya. Padahal, yang rewel itu bukan mobilnya, tapi nasibnya. Masalahnya bukan cuma soal perawatan yang diabaikan. Ada hal lain yang bikin mobil Korea bekas jadi kelihatan lebih rewel dibanding yang lain. Mobil-mobil Korea zaman sekarang itu sebenarnya sudah sangat canggih. Fitur-fitur modern, kenyamanan oke, dan yang paling mencolok, banyak sensor dan sistem elektronik. Tapi di balik kecanggihan itu, ada konsekuensi. Kalau perawatan nggak rutin, satu error bisa merembet ke sistem lain. Sensor ABS, sensor suhu, sensor throttle, semuanya saling terhubung. Dan karena teknologinya berbeda dari mobil Jepang, kadang mekanik di bengkel umum pun belum tentu paham. Akhirnya, ya, coba-coba, bongkar sana-sini, ganti ini itu. Tapi masalah nggak selesai. Bayangkan, satu sensor rusak, bikin indikator nyala semua. Pemilik panik, bengkel bingung. Mobil pun akhirnya dapat cap, mobil rewel. Padahal bukan rewel, dia cuma nggak cocok diperlakukan sembarangan. Dia canggih, tapi butuh pemahaman dan perawatan yang benar. Jadi, kalau kamu tertarik beli mobil Korea bekas, jangan cuma karena harganya murah. Murah itu bonus. Tapi yang lebih penting, cek kondisinya. Lihat catatan servisnya. Pernah dirawat rutin, kilometer masih asli, atau hasil utak-atik showroom. Pernah turun mesin, pernah nunggak pajak. Nah, pajak telat itu indikator pertama yang wajib diwaspadai. Kalau bayar pajak tahunan aja nggak bisa, gimana bisa rawat mobil dengan benar? Mobil itu butuh perhatian, dan perhatian itu nggak gratis.
Kalau kamu memang cari mobil bekas karena budget terbatas, itu boleh-boleh saja. Tapi kamu juga harus sadar, punya mobil itu tanggung jawab. Bukan cuma buat gaya, tapi juga soal ngerawat supaya tetap sehat. Saya sendiri pernah punya mobil Korea, Kia Carens 2 tahun ke 2003. Mobil tua, ya, tapi karena saya rawat dengan baik, mobil ini jadi mobil bekas terbaik dan ternyaman yang pernah saya miliki. Nggak pernah rewel, mesin halus, AC dingin, touring jauh juga oke. Jadi bukan soal mereknya, tapi soal siapa yang megang dan bagaimana ngerawatnya. Mobil Korea itu bukan murahan, tapi jangan salah kasih pemilik. Kalau kamu belum siap rawat, lebih baik sabar dulu. Karena mobil yang nggak dirawat akan menderita, dan dompet kamu bakal ikut berdarah. Intinya sederhana, mobil Korea itu bukan masalah. Asalkan dimiliki oleh tangan yang tepat. Dia bisa jadi teman setia, mobil keluarga yang nyaman, bahkan mobil harian yang irit dan bertenaga. Kalau kamu bisa rawat dengan baik, dia akan balas dengan performa yang luar biasa. Harga murah bukan berarti kualitas murahan. Dan justru disitulah peluangnya. Kamu bisa dapetin mobil bagus dengan harga terjangkau. Asal kamu tahu cara memperlakukannya. Saya sudah buktikan sendiri lewat Kia Carens 2. Sekarang giliran kamu. Rawat mobilmu, dan dia akan rawat kamu kembali. Ingat, bukan mobilnya yang rewel. Mungkin pemiliknya yang kurang sayang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di sharing selanjutnya.